واتقوا الله لعلكم تفلحون. Karakter Plus Madani adalah lembaga pelatihan sumber daya manusia yang berfungsi sebagai pusat pengembangan karakter, layanan bimbingan konseling, dan tes minat bakat. Visi kami adalah terwujudnya karakter terbaik bagi kebermanfaatan setiap insan dan kehidupan yang penuh keberuntungan. Adapun misi kami yaitu merealisasikan program pengembangan karakter terhadap seluruh lapisan masyarakat bagi kemajuan peradaban bangsa. Karakter Plus Madani berkomitmen menjadi wadah dalam menumbuh kembangkan karakter generasi emas Indonesia dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa yang merupakan harapan dan cita-cita tertinggi kita bersama melalui program pembinaan dan pelatihan pengembangan karakter, asesmen bakat, kisah teladan Rasul. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Puji dan syukur mari kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak lepas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir bersama-sama di dalam rangka berubudiyah sebenarnya berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan duduk serta diamnya kita di masjid ini insya Allah juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita berharap dengan nikmat yang Allah berikan kita selalu bersyukur karena banyak saudara-saudara kita tidak diberikan kenikmatan seperti ini ya. Jadi mari kita sama-sama selalu setiap detik kita insya Allah kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Karena hanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya kita bisa hadir di sini, kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dan kita berkumpul di sini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami enggak punya ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tidak punya ilmu ya Allah kecuali Engkau yang mengajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, dan sesungguhnya Engkau adalah alim. Alim apa artinya? Yang maha hakim. Apa artinya? Yang maha bijaksana. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Di mana Nabi Muhammad SAW yang dahulu ya mungkin sempat bingung, sempat belum mendapatkan petunjuk
atau sempat ragu-ragu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat suci Al-Qur'an. Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan kebingungan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala fahada, yakni memberikan petunjuk. Apa itu petunjuk tersebut? Petunjuk tersebut adalah ayat suci Al-Qur'an. Maka ya, falyakul khairan aw liyasmut. Maka kata Rasulullah SAW, berkatalah yang baik atau di hadisnya. Jadi kalau billahu bi khairan yufaqihu fid. Barang siapa yang Allah kehendaki dia baik, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Anaknya mau baik? Mau siapa yang mau baik anak-anaknya? Saya. Baik. Mudah-mudahan Allah menjaga. Nah, baik. Kalau Anda mau baik, salah satunya adalah dekat-dekatkan diri Anda kepada agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang kemudian Allah takdirkan dia baik, maka Allah pahamkan dia di dalam agama. Oke, pelan-pelan ya. Nah, suatu ketika ada seseorang di zaman dahulu yang belum canggih seperti sekarang ini, belum ada teknologi modern seperti saat ini, yang mengatakan bahwasanya dia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan buruk, yakni dia seperti seekor kuda. Walaupun sebenarnya dalam sirah disebutkan buruk itu dia di tengah-tengah bilghol sama himar. Ada namanya bilghol. Bilghol itu adalah persilangan antara kuda dengan himar. Kemudian ada bilghol. Nah, buruk itu tidak lebih besar daripada bilghol. Di bawahnya itu ada buruk, kemudian di bawahnya itu ada himar. Itulah kurang lebih. Nabi Muhammad SAW ya, diperjalankan menuju Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Dan ini dua-dua ya, fokus konsentrasi. Dua-dua ini pernah apa? Pernah menjadi kiblatnya umat muslimin, di mana sebelum di Masjidil Haram ya, bahwasanya kiblat umat muslimin itu di Masjid Aqsa. Maka kurang lebih setelah Rasulullah hijrah 2 tahun setelah hijrah baru perpindahan daripada Masjid Aqsa ke Masjidil Haram, itu kiblatnya umat muslimin pada waktu itu. Di antara hikmah yang Allah berikan atau Allah buka kisah-kisah ya ketika perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah kisahnya Masyidah. Masyidah itu artinya adalah penyisir rambut. Ketika itu Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan buruk, dan kemudian Rasulullah mencium bau yang sangat harum sekali. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, harum apakah ini? Kata Jibril, itu adalah harumnya Masyidah. Masyidah itu ya adalah penyisiran rambut anaknya Firaun yang perempuan. Jadi anak Firaun itu ada yang perempuan ya, yang kemudian karena dia kaya akhirnya ada khusus yang untuk menyisir rambutnya. Dan ketika menyisir rambut ya, rambutnya itu sisirnya itu sempat jatuh. Karena terkejut, Masyidah mengatakan Bismillah. Mengatakan apa? Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan. Karena anak daripada Firaun, wahai Masyidah, apakah yang kamu sebut Allah itu adalah Bapak? Dulu ketika zaman Firaun, raja itu siapa? Firaun. Sekaligus apa tuh? Tuhan. Karena ulang lagi dalam satu malam kan? Betul? Ulang lagi dalam satu malam, kemudian kembali lagi kemana? Ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Nabi Muhammad merenung gitu kan, duduk dengan asik duduk. Kemudian ada Abu Jahal. Wahai Muhammad, mengapa kamu di sini pagi-pagi? Apa yang kamu lakukan? Sepertinya kamu sedang bingung, sepertinya kamu sedang ragu, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Begini wahai Abu Jahal, dengan polos Nabi Muhammad mengatakan, tadi malam ada yang datang kepadaku
malaikat Jibril, kemudian memberikan aku buruk, kemudian aku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, dan aku bertemu dengan beberapa nabi di sana, dan aku kemudian menjemput perintah apa? Perintah sholat dan semacamnya. Makanya ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jika iman Abu Bakar dibandingkan dengan iman seluruh umat, maka iman Abu Bakar lebih berat. Apa ya? Ya? Iman Abu Bakar lebih berat. Di antara seluruh umat iman dengan iman Abu Bakar lebih berat. Dan ini ya memberikan ibrah bagi kita bahwasanya iman itu adalah sebuah keniscayaan, bahwasanya iman itu adalah sebuah keharusan yang kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang mukmin mesti beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergeser ke satu tempat yang lain, ya. Tidak terambil dengan Ustaz karena satu ini. Tahu apa itu? Tahu satu itu apa? Karena belum ada yang suara, boleh Ustaz dengan satu jawaban. Kalau ada jawaban itu dari 3 soal itu satu kasih sama yang bisa jawab itu. Kan lihat bukit itu kan, ya kan, buruk masalahnya bukit itu sampai kasih dalam Alhamdulillahirobbil